Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur di mana hari ini setelah kurang lebih 3 bulan kita tidak beribadah bersama-sama. Dan puji Tuhan hari ini hari pertama kita datang kembali ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Itu semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, bahkan napas hidup hingga sampai saat ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya membawa kita semua untuk saat teduh sejenak, merenungkan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus telah memelihara kehidupan kita hingga sampai saat ini. Semusim berlalu, semusim berlalu. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kami hingga sampai saat ini. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setiamu Tuhan di dalam hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setiamu Tuhan di dalam hidupku. Di hidupku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur di mana kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita menaikkan syukur kita di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, pulihkanku, Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan atas setiap waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bahkan nafas kehidupan yang saat ini masih Tuhan pinjamkan bagi kami semua Tuhan. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus,
Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarkanlah Tuhan setiap puji dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap waktu ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua di tempat ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hati kami masing-masing. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita mana? Lambaikan tangannya. Haleluya. Di tengah-tengah seperti ini kita harus tetap bersukacita di dalam nama Tuhan. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih dari pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Saya persilakan duduk kembali. Kita mau membaca sebagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang berbilangan ganjil. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian akan membaca ayat yang berbilangan genap. Judul berikut, khotbah di bukit, ucapan bahagia, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Amin. Untuk firman Tuhan, untuk ayat firman Tuhan, kita akan memasuki firman Tuhan pada saat ini. Kita mau persiapkan setiap hati dan pikiran kita, kiranya firman Tuhan boleh melawat setiap kehidupan kita. Kita mau sujud di hadapan Tuhan, bahwa kita percaya jika kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, maka apapun akan terjadi. Serahkanlah seluruh beban kehidupan kita kepada Tuhan, karena setiap jawaban hanya ada di dalam Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya mau ajak kita semua untuk berdiri. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi Saat datang di sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar.
percaya Tuhan ketika kami datang dengan sungguh-sungguh di altar-Mu, di rumah-Mu, sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam segala pergumulan kami, apapun yang sedang kami rasakan, kami alami. Ketika kami memberi hati kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, kami percaya sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami taruh serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hati setiap kami, supaya kami ya Tuhan dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang diuraikan. Pakailah hamba-Mu supaya dapat menguraikannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita ada di tatanan hidup yang baru untuk Indonesia. Kita sedang ada di new normal. Kita sudah melewati 3 bulan di dalam aktivitas kita di rumah kita. Dan saat pagi hari ini adalah kali yang pertama di new normal ini, di tatanan hidup yang baru. Bangsa Indonesia dari transportasi sudah memulainya di tanggal 5 kemarin. Dan ada gereja-gereja di minggu yang lalu sudah dibuka juga dengan masjid-masjid. Kita sedang ada di new normal karena beberapa bulan kemarin kita sampai hari ini pun kita mau terus berdoa biar supaya COVID-19 itu boleh dihalaukan Tuhan dari bangsa kita, supaya kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Ada banyak hal yang kita alami, tetapi pagi hari ini kalau kita masih ada di gereja, saya percaya karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kita ada bersama-sama. Kita boleh bersekutu bersama-sama seperti biasanya, tetapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Puji Tuhan. Sama-sama dengan saya, kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Bagaimana ini konteksnya ketika Yesus naik ke sorga, ada sesuatu yang dia berikan, yaitu Roh Kudus. Ada kuasa di mana ada para rasul dan murid-muridnya melakukan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Hari Minggu yang lalu kita sedang merayakan bagaimana ketuangan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan konteks ini kita sedang ada di new normal. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum kita kena COVID, kita sedang beraktivitas sebagaimana biasanya, normal-normal saja. Tetapi ada 3 bulan kita ada di rumah, dan pada akhirnya orang-orang yang kuat yang boleh melawan segala penyakit termasuk COVID yang ada di negara kita. Tetapi saya mau membawa kita melihat konteks ini. Ketika Yesus naik ke sorga, ada Roh Kudus dicurahkan, tetapi ada kehidupan baru yang dialami oleh rasul-rasul, yang dialami oleh para murid, yang dialami oleh orang-orang yang ketika mereka sedang ada di Yerusalem. Jadi ada kehidupan yang baru. Waktu murid-murid bersama-sama dengan Yesus, mereka hanya mengikuti Yesus di dalam segala pelayanan Yesus. Mulai dari Galilea, Kapernaum dan sekitarnya, mereka hanya mengikuti Yesus. Itu kehidupan yang biasa yang mereka lakukan. Kira-kira seperti yang kita lakukan sebelum kita kena COVID. Setelah kita kena COVID, kita beraktivitas di rumah. Sebelum Yesus naik ke sorga, para murid beraktivitas sebagaimana biasanya. Tetapi ketika dia naik ke sorga, dia berkata, saya akan mencurahkan rohku dan kamu akan bernubuat dan lain sebagainya. Mendapat penglihatan-penglihatan dan lain sebagainya. Begitu lidah-lidah api dicurahkan pada waktu hari Pentakosta, di sanalah dimulai yang namanya new normal.
Sebenarnya konteks di dalam Alkitab seperti itu. New normal di sini bisa berarti kita hidup di dalam kehidupan baru di dalam Tuhan. Tetapi konteks ini adalah konteks suatu masyarakat, suatu kelompok, suatu persekutuan yang mau dibawa oleh Tuhan supaya kita melihat tatanan kehidupan yang baru ketika Roh Kudus itu diterima oleh para murid, ketika Roh Kudus itu diterima oleh para rasul, ketika Roh Kudus itu diterima oleh orang banyak yang sedang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan Tuhan mau khususnya untuk setiap rasul-rasul, untuk setiap orang yang percaya dewasa ini zaman sekarang ini, marilah kita akan memulai yang namanya tatanan kehidupan yang baru. Saya mengambil judulnya ini dari judul Alkitab NIV. Dia berkata the fellowship of the believer. Persekutuan orang-orang percaya. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia dia memberikan judul cara hidup jemaat. Jadi begitu masuk pada tatanan kehidupan yang baru, bagaimana cara hidup jemaat, bagaimana persekutuan orang percaya ini semestinya harus lebih dan lebih daripada waktu kita hidup normal kemarin. Mari kita membaca Alkitab ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan 47, kita mulai bersama-sama 2-3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan kita lihat di sini tatanan kehidupan yang baru. Waktu rasul-rasul, para murid sedang bersama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus pula dibangkitkan, Yesus berkata, kalian tidak bisa menjama aku karena aku belum dimuliakan, belum naik ke sorga. Tetapi setelah dia naik ke sorga, dia menjanjikan yang namanya Parakletos atau penghibur. Dan itu datang seperti nyala-nyala lidah api di dalam dua Kisah Para Rasul ini saudara. Tetapi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang ada, yang dipegang oleh masyarakat yang ada pada waktu itu. Mereka melihat, luar biasa rasul-rasul ini. Ketika mereka dicurahkan Roh Kudus, ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka mulai berbahasa seperti orang Media, seperti orang Kapadokia dan lain sebagainya. Tetapi bukan berbahasa lidah. Bahasa lidah yang tidak dimengerti saya pun tidak tahu. Alkitab hanya memberitahu ketika orang berbicara dengan bahasa roh, pasti ada orang yang bisa menafsirkannya. Kita tidak sedang membicarakan tentang itu. Tetapi kita akan melihat bagaimana ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika ada Parakletos yang datang, ada penghibur yang dikirim oleh Tuhan, mereka memulai tatanan kehidupan yang baru. Kalau saudara menyelidiki ayat-ayat ini, waktu mereka sedang berkumpul hanya ada 120 orang.
Ketika mereka dicurahkan Roh Kudus, ketika mereka dibaptis, mereka menjadi orang percaya. Di dalam ayat yang ke-47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Satu kali waktu Petrus sedang berkhotbah, ada 3.000 orang menjadi percaya. Ini adalah kehidupan baru, kehidupan yang namanya new normal, yang kalau kita mau bawa di dalam persekutuan orang percaya, atau ketika kita mau bawa di dalam kehidupan jemaat mula-mula, ada 3 hal yang mau disampaikan di sini. Yang pertama, hidup lebih saleh, lebih kudus di dalam Tuhan. Kehidupan saleh kalau kita melihat orang-orang dari sisi fisiknya, ada mereka mulai, kalau orang-orang Israel mereka mulai berbaju panjang, memang baju mereka seperti itu, berjenggot, bertopi dan lain sebagainya, dengan jalan menundukkan kepala dan lain sebagainya. Tetapi saudara, secara rohani Tuhan mau, ketika kita mau hidup lebih saleh lagi di dalam Tuhan, hiduplah di dalam ketekunan membaca firman, merenungkan firman, pengajaran dalam persekutuan. Bahkan firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang ke-41, 42, bahkan mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Di sana dijelaskan bagaimana kehidupan saleh itu. Kehidupan saleh itu mau mendengarkan pengajaran firman Allah dari rasul-rasul. Di sana ada ketekunan, dan di sana ada persekutuan, di sana ada doa yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Ketika kita sudah memasuki kehidupan yang baru di hari ini, Tuhan mau kehidupan saya dan saudara lebih saleh lagi, lebih kudus lagi, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam doa, hidup di dalam firman, dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut bibir Allah. Bukan saudara tidak harus makan, tidak usah makan-makan, yang penting baca-baca firman dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara memang mau berpuasa, silakan. Tetapi kalau saudara memahami apa yang saya katakan, yang penting baca firman, tidak usah makan, saudara salah. Semua penting, tetapi firman Tuhan merupakan makanan rohani sebagai landasan di dalam kehidupan rohani saya dan saudara, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mau hidup di dalam firman, ketika kita mau hidup di dalam persekutuan, ketika kita mau hidup di dalam ketekunan, ketika kita mau siap diajar, ketika kita mau memecahkan roti bersama, dan ketika kita mau hidup di dalam doa, kehidupan rohani kita di dalam Tuhan akan menjadi lebih kuat lagi. Kemungkinan di waktu kemarin, sebelum kita memasuki new normal, kehidupan kita biasa-biasa saja di dalam Tuhan. Tetapi saat pagi hari ini, Tuhan mau mengajak saya dan saudara, siapapun kita, supaya kita mau lebih lagi di dalam kehidupan new normal. Begitu juga para rasul, ketika mereka memasuki di dalam tatanan kehidupan yang baru, ada banyak hal yang sedang terjadi. Mereka bertekun di dalam pengajaran firman, mereka bertekun di dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam doa, dan lain sebagainya, saudara. Ketika kita sedang memasuki tatanan kehidupan baru, the fellowship of the believers, persekutuan orang percaya, yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah kesalehan dan kekudusan kita di dalam Tuhan. Yang selanjutnya firman Tuhan berkata, ada di dalam ayatnya yang ke-44 dan 45, berkata seperti ini, saudara.
ketika mereka sedang membagi-bagikan sesuatu sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Mereka bersatu di dalam kebersamaan. Dan saya mau berkata, ketika kita sedang ada di dalam tatanan kehidupan yang baru, ketika kita sedang dalam persekutuan orang-orang percaya, yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah mengimpartasikan anugerah Allah yang Dia beri di dalam kehidupan kita, supaya boleh dirasakan oleh orang-orang lain. Kata mengimpartasikan ini artinya memberi. Kata impartasi ini artinya melimpahkan. Kata impartasi ini sering digunakan oleh gereja-gereja karismatik. Kata impartasi ini ada beberapa hal yang di dalam Alkitab yang namanya impart. Di dalam Lukas pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Dan di dalam Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11 juga di sana dikatakan bagaimana mereka memberi. Ada kalimat bahasa Inggrisnya berkata impart di sana. Dan di dalam bahasa Yunani diterjemahkan adalah metadiomi. Yang dari kata dasar meta dan didomi. Yang artinya memberi. Apa yang ada pada kita saudara, kemurahan hati kita. Kalau kita baca konteks di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, apa yang ada pada mereka, mereka saling memberi. Mereka menjual apa yang menjadi milik mereka dan mereka memberikan kepada setiap orang menurut keperluan mereka masing-masing. Apa yang dapat saya dan saudara berikan. Kita tidak ada sesuatu seperti kata Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan dia berjalan. Oh, bagaimana kita dapat menimpartasikan kuasa Allah yang Dia berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara dapat mengimpartasikan anugerah kemurahan hati Allah yang Dia sudah beri di dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya orang lain pun dapat menikmatinya sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Apa yang dapat saya dan saudara berikan? Kemungkinan kita tidak bisa memberikan sebongkah emas, tetapi kita dapat memberikan apa yang kita tahu tentang Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang lain, saudara. Sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Cara hidup jemaat yang pertama, persekutuan setiap orang percaya di dalam tatanan kehidupan yang baru. Kita mau hidup lebih saleh lagi, tetapi Tuhan mau mengajar supaya saya dan saudara dapat mengimpartasikan kemurahan Allah yang Dia sudah beri di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya setiap orang boleh memilikinya menurut kadar mereka masing-masing. Saya percaya sebenarnya kata impartasi ini selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berhubungan lebih spesifik lagi dengan karunia-karunia Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di mana ketika Allah memberikan kita kemurahan hati, mungkin kita tidak memiliki sebongkah emas seperti yang saya katakan tadi, seperti orang-orang yang ada di Sayan sana. Tetapi kita memiliki kemurahan hati. Kita boleh memberikan sesuatu kepada orang-orang. Apakah dengan nasihat, apakah dengan materi seadanya dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau, Tuhan mengajarkan saya dan saudara supaya kita dapat mengimpartasikan kemurahan Allah yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara kepada semua orang. Supaya orang-orang dapat menerima dengan rasa cukup sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Artinya apa yang saya dan saudara tahu tentang firman Allah, apa yang saya dan saudara tahu tentang Yesus, kita ceritakan kepada orang lain yang sedang membutuhkan Yesus di dalam kehidupan ini. Atau secara fisik, secara materi, ketika saudara memiliki satu dan ketika ada orang lain yang membutuhkan, saudara bisa membaginya dengan orang yang sedang membutuhkan.
Ketika saudara memiliki dua, dan ketika saudara melihat orang yang sedang membutuhkan, sungguh-sungguh membutuhkan, saudara boleh membaginya satu-satu dengan orang yang sedang membutuhkan. Kata impartasi ini selalu memiliki makna memberi seperti itu, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-43 dan 44 ini menceritakan seperti itu. Ada banyak tanda, ada banyak mujizat yang dibuat oleh para rasul. Tetapi setelah mereka membuat tanda-tanda dan mujizat itu, ada banyak orang yang haus dan mau agar supaya mereka boleh menikmati yang namanya pemberian-pemberian itu. Itu yang disampaikan oleh para rasul. Ada impartasi kemurahan hati Allah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hidup di dalam tatanan kehidupan yang baru, dan mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jumlah mereka semakin ditambah-tambahkan Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita buat di dalam tatanan kehidupan yang baru? Dalam persekutuan orang-orang percaya, lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai rumah Tuhan, lebih mencintai persekutuan, lebih mencintai doa dan lain sebagainya. Kita baca ayatnya yang terakhir, 46 dan 47. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara tidak dituntut setiap hari Senin sampai Senin lagi datang ke rumah Tuhan. Tidak. Kalau saudara mau bekerja, bagaimana saudara mau bekerja? Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kehidupan saya dan saudara ketika kita sedang ada di dalam tatanan kehidupan yang baru, di dalam new normal di Indonesia ini, persekutuan orang-orang percaya. Waktu dulu kita tidak mencintai Tuhan, sekarang kita lebih mencintai Tuhan. Waktu dulu kita mencintai Tuhan tetapi setengah-setengah, dan sekarang dalam kehidupan yang baru kita harus lebih full mencintai Tuhan. Ketika kita melihat konteks ini dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah. Tiap-tiap hari saudara tidak harus datang tiap-tiap hari ke gereja. Tetapi ketika saudara mau datang tiap-tiap hari dalam persekutuan dengan Tuhan, itu lebih bagus. Mulai bangun pagi saudara bersekutu dengan Tuhan. Siang hari saudara bersekutu dengan Tuhan. Sore hari saudara bersekutu dengan Tuhan. Malam hari saudara bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Tiap-tiap hari. Bagaimana jadinya? Oh, pendeta mengajarkan di dalam kehidupan normal. Ayo setiap hari kita ke gereja. Saudara, saya tidak bisa menjamin kopi dan teh bahkan kue saudara. Tetapi itu yang dilakukan oleh para rasul. Waktu mereka memasuki new normal, tiap-tiap hari mereka berada di dalam bait Allah. Apa maksud mereka ada di dalam bait Allah? Firman Tuhan berkata, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dulu kami, bukan dulu, gereja ini memang seperti itu. Kalau ada acara-acara ya kita memang harus membawa masing-masing dan kita harus makan bersama-sama. Dari gereja ini baru saya ingat, dari gereja ini baru ada kayu-kayunya di sini. Baru ada 77, baru ada 10-10 di sini. Itu yang sedang kita buat. Kita buat tenda. Ada keluarga Bapak Cingku, ada keluarga Bapak Abak, ada keluarga Bapak Joni. Akhirnya waktu hujan kami bisa makan bersama-sama. Ini, di tempat ini, di posisi ini. Hanya ada tenda. Hujan-hujan. Seperti itu. Memang kita gereja ini bertumbuh berkembang seperti itu. Kita saling memiliki satu dengan yang lain. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan mau kehidupan
persekutuan orang-orang yang percaya di dalam tatanan kehidupan yang baru. Yang pertama, kita mau hidup lebih saleh, lebih kudus lagi. Yang kedua, kita dapat mengimpartasikan anugerah kemurahan Allah yang ada di dalam kehidupan kita kepada semua orang. Yang ketiga, kita harus lebih mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan lebih lagi. Mencintai rumah Tuhan lebih lagi. Mencintai persekutuan doa lebih lagi. Mencintai tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan jemaat itu lebih lagi. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di hari ini ketika kita sedang memasuki tatanan kehidupan yang baru. Tuhan mau mengajar di dalam persekutuan orang-orang percaya, mau hidup lebih saleh lagi, lebih kudus lagi. Di sana dijelaskan 41, 42 dan di dalam ayat yang 43, ketika mereka para rasul mengadakan mujizat dan tanda, mereka sedang mengimpartasikan bagaimana kemurahan Allah yang ada di dalam kehidupan mereka, biar boleh dirasakan oleh setiap orang yang ada di dalam ayat 44 dan 45, dan di dalam ayat 46 dan 47. Dia mau mengajar supaya kita mau lebih mencintai Tuhan. Tiap-tiap hari mereka berada di dalam bait Allah dan mereka hidup di dalam kebersamaan dan mereka terus memuji Allah. Di dalam bait Allah ada puji-pujian kepada Allah. Oleh sebab itu kita mau terus hidup di dalam kehidupan orang percaya, mengikuti new normal ini supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kehidupan kita semakin kuat di dalam kehidupan ini. Bapa, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sedang ada di dalam tatanan kehidupan yang baru. Di dalam new normal, namun firman-Mu mengajar setiap orang-orang percaya yang hidup di dalam persekutuan, biarlah kami mau lebih lagi hidup di dalam kesalehan, di dalam kekudusan. Biarlah kami dapat mengimpartasikan kemurahan Allah yang Allah beri dalam kehidupan kami, supaya semua orang boleh menerimanya. Dan biarlah kami lebih mencintai Tuhan lebih dari segalanya daripada yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, berkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Kita ada perjamuan kudus. Dan saya mau mengundang istri saya supaya bisa ke depan dengan roti dan anggur. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan kepada setiap orang yang sudah mengerti, kepada semua orang yang sudah dewasa, kepada semua orang yang sudah dibaptis. Untuk anak-anak, selesai perjamuan kudus baru boleh, kalau mau memakan dan meminum hosti dan anggur yang ada silakan, tetapi setelah orang-orang tua, orang-orang dewasa mengadakan perjamuan. Dia Yesus selamati bagiku. Kita nyanyikan ini bersama-sama dengan imanmu saudara. Tubuh dan darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk saya dan saudara itu teramat sangat mahal. Dan marilah kita mau menghargai itu. Sebenarnya ini adalah mudah, tetapi kita mau melakukan ini di hari ini karena Tuhan izinkan kita bersekutu bersama-sama di new normal ini. Katakan, dia Yesus selamati bagiku. Dia Yesus selamati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh, Dia angkatku,
jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Dia Yesus. Dia Yesus selamati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih. Oh, Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia, bagi Dia Segala puji, serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selamanya, selamanya, selama-lamanya. Hanya bagimu segala pujian kami, ya Tuhan. Kami mau bersyukur, ya Bapa, oleh tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi tebusan umat-umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, ya Allah. Dan ini kami, ya Tuhan, saat pagi hari ini kami memperingati lagi bagaimana tubuh dan darah-Mu sudah Engkau korbankan, sudah Engkau curahkan untuk menebus kehidupan kami manusia yang berdosa. Saat pagi hari ini sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini, ampuni segala dosa dan kesalahan pelanggaran kami, ya Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa memohon pengampunan Allah biar boleh terjadi di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, ya Tuhan. Dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, di dalam nama Yesus diampunilah kami oleh Tuhan. Mohon pengampunan bagi Allah umat-umat Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia Allah akan mengampuni kita. Dan saat ini sebelum masuk pada perjamuan, terima pengampunan itu. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami.
kami mau memohon pengampunan Allah. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami percaya ketika kami mengaku dosa kami diampuni dan kami dilayakkan. Dan saat ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus-Mu. Terima kasih untuk anugerah kemurahan-Mu dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Istri saya akan membagi-bagikan roti dan anggur ini. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Silakan angkat roti Bapak Ibu Saudara dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menanggung segala penderitaan kami. Dan saat ini kami ingin memperingati ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu
Dan saat ini di tangan kami ada roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang akan kami nikmati. Biarlah ya Tuhan, dengan anugerah Allah kami dapat menikmatinya. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, angkat rotimu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, makanlah di dalam nama Yesus. Angkatlah cawanmu tinggi-tinggi di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, minumlah di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bagaimana tubuh dan darah-Mu yang kami peringati hari ini. Itulah pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Ajar kami supaya kami menghargai pengorbanan-Mu. Supaya kehidupan kami ini ya Tuhan menjadi berarti di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk keselamatan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh melaksanakan perjamuan kudus-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin.